ciptaan. Shalom G260 Family. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami hadir pagi ini hanya untuk-Mu. Kami hadir untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau fokuskan hati, tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Biarlah nama Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Dan kami pulang memperoleh kekuatan ilahi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Firman-Nya menjadi manusia. Dan Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Bagi setiap jalan, mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Namamu yang berkuasa, namamu yang ajaib Tuhan. Yesus kami memuji-Mu. Yesus kami menyembah-Mu. Kaulah juru selamat jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, kami percaya hanya dekat padamu kami akan tenang. Karena Engkau akan menerangi hidup kami. Masa depan kami terang, hidup kami terang, keluarga kami terang, Amin. pekerjaan kami terang. Kami percaya pengharapan kami tidak akan hilang. Karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Boleh Bapak Ibu kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk bersuka meninggikan nama Yesus, amin. Amin. Kasih senyum kanan kirimu, katakan Tuhan baik untukmu. Katakan Tuhan baik untukku. Tuhan baik untukku. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, amin amin. Allah sumber kuatku.
kuatku dan bagianku selamanya. Dengan senang hati. Amin, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi ya, yuk lambaikan tangan kita buat Tuhan. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya kau baik Tuhan, selamanya kau setia. Haleluya. Kami tidak akan berhenti memuji nama-Mu Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia Yesus sumber sukacita kita. Amin. Yang mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, katakan haleluya. Katakan praise the Lord. Haleluya. Semua tepuk tangan. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak. Kasih-Nya dan rahmat-Nya selalu tercurah untuk setiap kita. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah dalam hidup kami. Amin Tuhan. Hidup bersama-Mu. Mari ikut kehendak Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar Tuhan.
bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Yesus. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Kita akan aman bersama Tuhan, amin. Menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mulialah nama-Mu, Yesus. Kaulah sukacitaku. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa roh sukacita ada, mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberi penghiburan, dan Roh Kudus memberi kemenangan. Ajar kami Tuhan untuk melekat dengan hati-Mu lebih dari apapun yang dunia ini tawarkan. Biar kami selalu mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami sendiri. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku. Menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Mari lekatkan hati-Mu kepadanya. Katakan, hatiku melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkah kami Tuhan, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, bertahtalah. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, panggil namanya Yesus. Kau Yesus kekasih jiwaku. Menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Mari melekat pada Tuhan. Oh, lekatkan hatiku, melekat dengan
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan segenap hati katakan, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Katakan seperti engkau berada di depan wajah Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sambil mengangkat tangan, katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar isi hati-Mu pagi ini. Seberapa banyak kami yang hadir di rumah Tuhan, yang kami tahu duduk diam di rumah-Mu akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam hidup kami. Amin. Berikan kepada kami pelajaran, hikmat Tuhan, sehingga kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berjalan-jalan di atas kepala kami, melayang-layang, menyambar, mengurapi, menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan hidup kami sebagai seorang penolong. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Bagaimana liburannya? Ada yang masih berlibur, ada yang tidak berlibur. Bicara tentang lebaran, suatu kali Abunda memiliki pelayanan di Banjarnegara. Waktu itu mobil masih belum ada yang namanya auto itu, apa itu? Automatic, jadi masih manual. Nah, saya menerima itu di jadwal lebaran, saudara. Jadi Abunda keluar dari Semarang menuju Ungaran, itu berapa lama itu? 2 jam. Dan itu nunggu, lalu dari Ungaran sampai ke Banjarnegara merayap. Jadi saya baru nyampe di Banjarnegara sore hari. Di situ, sejak itu Abunda berkata, saya tidak mau keluar ketika lebaran. Ya, jadi lebih bagus di dalam saja. Kemarin saya coba jalan-jalan ke kota. Jalan-jalan ke kota sepi jalannya. Tapi dalam 2-3 hari ke depan pasti akan ramai lagi. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kebencian. Katakan bersama dengan Abuna, kebencian. Dan kebencian ini kita akan belajar dari pengalaman Esau terhadap bersama dengan Yakub di dalam Kejadian, buka Alkitab saudara. Seberapa sering kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, seringkali membangun kebencian baik secara sengaja maupun tidak sengaja melalui peristiwa-peristiwa interaksi kita dengan orang lain. Yang namanya benci itu, jarang manusia benci binatang, kecuali memang dia sakit jiwa. Tapi manusia biasanya cenderung lebih benci kepada sesamanya. Mengapa kebencian terjadi? Karena muncul pertengkaran, muncul konflik.
yang menimbulkan luka hati. Itulah yang kita temukan di dalam hubungan yang sangat unik antara Esau dengan Yakub. Kita baca bergantian karena perikopnya agak panjang. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 34. Nanti kita akan melihat juga beberapa ayat di dalam pasal berikutnya. LAI memberikan judul Esau dan Yakub. Saya mulai dari ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Diambilnya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jika demikian halnya, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Maka suku bangsa yang satu akan lebih besar, akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambahlah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, saudara baca 2:30. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya itu kepadanya. Baik, kita lanjut pada, buka satu lagi ayat, pasal 27. Ayat 41 dan 42. Pasal 27 ayat 41, 42 kita baca sama-sama. 2, 3. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitakan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalaskan dendam membunuh engkau. Saudara, sekarang kita memiliki konteks dari apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dari studi kasus antara Esau dan Yakub, kita akan membedah apa itu yang disebut dengan kebencian dan apa yang menjadi alasannya. Dan kita lihat bagaimana akhir dari kisah ini. Kita semua sudah mengerti bahwa Esau dan Yakub adalah bersaudara kembar. Bertolak-tolakan dari dalam kandungan, bahkan sejak dalam kandungan mereka sudah memperlihatkan fenomena konflik satu sama lain. Ketika Esau lahir duluan, Yakub juga ingin lebih dulu sehingga dia memegang tumit kakaknya. Menurut catatan tradisi saudara-saudara, memegang tumit kakak artinya ada semacam perlombaan internal di dalam rahim. Yang memegang berkata, aku yang seharusnya duluan. Dan yang dipegang berkata, tidak, aku yang duluan. Jadi mereka tidak rela yang satu mendahului yang lain. Maka ini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana kisah hidup mereka saat mereka lahir di dunia. Kemudian ketika mereka besar, kita melihat bahwa Ishak dan Ribka masing-masing memiliki anak kesayangan.
Ishak sayang kepada Esau. Karena apa? Ishak senang makan daging. Dan Esau senangnya berburu. Dia senang pergi ke padang, ke hutan untuk menembak binatang buruan. Dia bawa pulang ke rumah, dia masak, dia berikan kepada papanya. Sementara Yakub anak mama yang baik. Dia selalu berada di samping mamanya. Ya, saudara-saudara, kita mengerti kemudian kisah ini terjadi sebuah peristiwa yang kita baca di dalam ayat 27. Bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Kita tahu bahwa Yakub ternyata bukan hanya sekedar adik yang biasa. Bukan hanya sekedar adik yang tidak menginginkan kakaknya maju. Tidak, saudara. Tapi dia memiliki semacam, saya tidak menyebutkannya memiliki hikmat. Tapi sebuah kapasitas tertentu di dalam dirinya. Di mana dia hendak menjadi nomor satu dalam segala hal. Karena dia tahu bahwa dia tidak lahir sebagai anak sulung, maka dia berusaha untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Dengan apa? Dengan semangkuk kacang merah. Pelajaran pertama yang kita lihat, saudara. Mengapa kebencian dari Esau ini begitu memuncak? Lihat ini baik-baik. Ya, semua orang secara manusiawi kita pasti bisa benci kepada orang yang menyakiti kita. Betul? Kita tidak bisa kebal dan menghindari. Sekalipun kita menjadi anak Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Yang namanya kebencian itu manusiawi. Tapi yang kita lihat di sini, Esau memiliki kebencian yang begitu membelenggu hidupnya. Bedakan antara kebencian yang muncul sebagai reaksi manusiawi dengan kebencian yang hadir sebagai sebuah belenggu. Yang terjadi dalam kisah Esau dan Yakub adalah kebencian yang hadir sebagai sebuah belenggu. Nah, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat ketika ia menjual hak kesulungannya. Saudara-saudara, orang yang menjual hak kesulungan artinya orang yang tidak menghargai dan sangat meremehkan yang disebut dengan berkat rohani yang sebenarnya Tuhan sediakan di dalam dirinya. Bisa saja loh Tuhan campur tangan ketika Ribka melahirkan, Tuhan putar. Tuhan itu kan maha kuasa toh. Dia tukang sulap aja bisa begitu. Tuhan kita lebih dari tukang sulap, dia begini set. Bisa terjadi pertukaran posisi. Yakub yang keluar duluan. Bisa saja. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Dia mau memberikan hak kesulungan itu kepada Esau. Sudah ada penetapan. Maka seperti apapun Yakub memegang tumit kakaknya. Tetap yang lahir duluan adalah Esau. Persoalannya adalah kita melihat dalam perikop yang barusan kita baca. Bahwa Esau tidak menghargai privilege yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Tuhan menetapkan kita sebagai buah kesulungannya loh. Ini gambaran sebagai orang Kristen. Seringkali kita tidak berlaku sebagai orang-orang yang memiliki privilege yang sudah Tuhan beri. Seharusnya kita tidak dapatkan itu, tapi Tuhan atur, saudara. Yang namanya hak kesulungan itu, firman Tuhan selalu memberikan kepada kita gambaran bahwa dia yang berhak mendapat pertama terlebih dahulu. Bahwa dia yang makan di atas meja. Bahwa dia mendapat warisan yang lebih banyak. Tapi seringkali kita abaikan yang namanya hak kesulungan itu. Yang sebenarnya sudah melekat dalam status kita. Baik secara lahiriah maupun secara rohani di hadapan Tuhan. Karena apa? Dalam kisah ini kita mengerti betapa mudahnya hak kesulungan itu dijual dan ditukar dengan hal-hal material. Hal material apa yang kita lihat dalam kisah ini? Semangkuk kacang merah. Kok bisa hal yang begitu berharga, hal yang begitu besar, hal yang sangat privilege dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mudahnya kita tukar, coba lihat perbandingannya. Cocok enggak saudara? Cocok enggak? Enggak match, enggak sebanding. Seringkali kita salah mengambil keputusan. Dengan hal-hal tertentu yang lahir bukan dari visi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi lahir dari kedagingan. Lahir dari keserakahan kita. Lahir dari kerakusan kita. Lahir dari manusia kita, saudara. Seandainya dulu Esau berdoa. Sebentar. Saya harus tanya Tuhan dulu, boleh gak saya tukar ini? Tentu lain ceritanya. Tuhan berkata, pasti akan berkata kepada Esau, hey, aku sudah menetapkan, lihat adikmu megang tumitmu loh. Bisa saja dia
lebih dahulu keluar. Tapi aku sudah menetapkan kau anak sulung. Sebanding gak? Ini loh yang harus kita pikirkan. Orang kalau tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Orang kalau tidak mengontrol visi yang benar dari Tuhan. Dan mengedepankan Tuhan. Saya mau ingatkan kita semua. Bahwa seringkali kehidupan kita itu hancur. Kalau kita menjadi seperti Esau. Ingat pepatah berkata, gara-gara nila setitik. Nila setitik. Rusak susu sebelanga. Seringkali kita terjebak di dalam cara kerja, cara berpikir seperti Esau. Ngamuk sesaat, lihat cocok enggak nanti hasilnya. Ngomel sesaat, lihat cocok enggak nanti hasilnya. Mengambil keputusan sesaat, lihat cocok enggak hasilnya. Sama enggak kualitas harganya semangkok kacang merah dengan yang namanya privilege kesulungan yang sudah Tuhan beri dan sudah Tuhan tetapkan. Coba lihat, seandainya itu timbangan, imbang enggak? Mana yang lebih berat? Hak kesulungan atau semangkok kacang merah? Hak kesulungan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Esau salah menerima, memahami hak kesulungan dan dia meremehkannya. Demi apa, saudara? Demi kepuasan sesaat. Seringkali kita terjebak dengan yang namanya kepuasan sesaat itu. Katakan kepuasan sesaat. Pernahkah saudara melakukan sebuah pelanggaran dan hatimu begitu menggebu-gebu untuk melakukan pelanggaran itu? Dan begitu mendesaknya sehingga tidak ada pilihan lain bahwa Anda harus melakukan itu satu-satunya. Tapi sesaat kemudian setelah Anda selesai dengan itu, hatimu menyesal. Saya beritahu saudara, Esau tidak memiliki penyesalan yang sama. Dia meremehkan hak kesulungannya. Dia lebih mementingkan dagingnya. Saudara, hak kesulungan itu adalah melekat seumur hidup. Dia tidak akan pernah bisa diambil kepadamu sampai Anda memberikannya kepada orang lain. Saya ulangi. Hak kesulungan itu melekat seumur hidup. Sampai kapan? Sampai Anda memberikannya kepada orang lain. Di Amerika ada semacam ketentuan tidak tertulis dan juga dijamin oleh undang-undang. Bahwa sebelum melakukan deal terhadap sesuatu, maka orang itu harus setuju dan menyatakan persetujuannya, harus terdengar oleh telinga, kalau bisa direkam. Anda setuju? Setuju, salaman. Itu artinya sah, dia tidak akan pernah bisa dituntut balik. Selama dia tidak menyatakan persetujuannya, maka orang yang melakukan sebuah tindakan secara invasif kepada orang lain dapat dituntut balik. Dianggap sebagai penyerangan. Dia bisa berkata nanti, loh kamu sudah setuju. Perkara-perkara rohani, saudara, sudah dimiliki dan menjadi modal anak-anak Tuhan. Haleluya. Begitu kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, Tuhan memberikan kepada kita sebuah kapasitas rohani di dalam diri itu. Yang berbeda dan unik terhadap setiap orang. Tidak sama terhadap setiap orang. Apa yang membuat kita kehilangan kapasitas itu? Saat kita deal dan menyerahkannya kepada orang lain. Itu tidak akan pernah hilang di dalam dirimu selama Anda tidak menyerahkannya. Demikian yang kita pelajari dari kehidupan seorang Esau. Tuhan sudah memberikan kepadanya hal yang baik. Ditukar dengan semangkok kacang merah yang sesaat mengenyangkan. Kalau kita makan nanti bisa lapar lagi enggak? Bisa lapar lagi. Tapi dia sudah kehilangan hak yang sangat berharga di dalam dirinya. Ini sudah menjadi sebuah dasar yang sudah membawa kita untuk melihat bagaimana arah masa depan dari Esau. Karena memang itulah cita-cita Yakub dari dulu. Dia memegang tumit kakaknya, dia mau lahir duluan. Dia berkata, Tuhan tidak izinkan aku lahir duluan, is okay. Aku akan rebut hak kesulungan itu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Amin, amin. Harus hati-hati. Tanya pada dirimu sendiri. Sebelum Anda mengambil sebuah keputusan tertentu. Dan keputusan itu bakalan mengubah hidupmu. Sebanding gak hasilnya.
Kalau Anda menukar sesuatu, sebanding gak hasilnya, baik dalam perilaku kehidupan kita keseharian, dalam bisnis, dalam pekerjaan, terlebih dalam perkara-perkara rohani. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Yakub tidak salah, dia hanya melihat peluang. Betul saudara? Ya, kamu deal. Juallah dulu hak kesulunganmu itu kepadaku. Esau lupa bahwa dia lapar lagi. Maka pertahankan hak kesulungan itu dengan baik. Haleluya. Hal kedua yang kita pelajari, saudara-saudara. Hal kedua yang kita pelajari. Ternyata mungkin setelah Esau lapar lagi, dia baru sadar bahwa dia telah diperdaya oleh adiknya. Semakin memuncak dan benih kebencian itu mulai muncul di dalam dirinya. Setelah dia, menurut saya secara psikologi bisa dijelaskan hari ini, Esau adalah orang yang luka. Makanya hati-hati mengelola dan menghadapi setiap masalah yang bisa membuatmu luka. Karena apa? Karena itu akan menjadi pintu yang terbaik di mana bibit kebencian masuk dan bertumbuh dengan subur. Luka oleh perkataan orang lain. Kita bisa luka enggak? Luka oleh perbuatan orang lain. Bisa luka enggak? Luka oleh situasi yang terjadi di sekeliling kita. Bisa luka enggak? Bisa. Luka oleh kejadian-kejadian tertentu yang mungkin terpampang di depan kita. Esau adalah tipikal orang yang sedang luka. Tapi coba perhatikan saudara. Dia tidak merefleksikan diri bahwa luka itu terjadi karena ulahnya sendiri. Nah ini persoalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita menjadi orang-orang seperti Esau. Dengan perilaku yang sama hari ini. Saudara-saudara. Dari awal dia sudah bukan anak sulung lagi. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sehingga apa yang terjadi? Maka muncul tindakan, tindakan domestik yang kedua. Setelah perkara mangkok merah ini. Semangkok merah. Semangkok kacang merah itu, saudara-saudara. Semangkok kacang merah itu. Bukan semangkok duren. Udah habis durennya. Disodorin di depan kita. Saudara-saudara. Ya, dia sudah tidak berdaya. Maka ketika terjadi manipulasi yang kedua, apa yang dilakukan? Tadi saya jelaskan bahwa Esau ini disenangi oleh Ishak. Sementara Yakub disenangi oleh mamanya. Dia menjadi anak mama yang baik. Lalu menurut Ribka, perkara menyerahkan hak kesulungan masih belum legal. Ada tindakan legal berikutnya, yaitu menerima berkat kesulungan. Katakan berkat kesulungan. Maka mereka, ibu dan anak ini membuat semacam rekayasa. Dia pakaikan baju Esau karena Ishak sudah agak buta, jadi penglihatannya kabur. Jadi dia melatih hidungnya untuk mencium. Oh, ini bau anakku, bau padang, bau keringat gitu. Jadi ibunya sengaja mengambil baju Esau, dia pakaikan kepada Yakub. Kemudian dia mengolah kambing, domba, daging sesuai karena dia tahu bagaimana Esau mengolah binatang buruan kepada bapaknya. Ribka menirunya walaupun dengan daging yang berbeda. Dan kulit binatang itu dilekatkan pada tangan si Yakub untuk meniru saudara. Karena dia tidak bisa melihat. Jadi Yakub Ishak selain mencium dia meraba. Dan dia mencium, oh bau badan anakku. Badan juga berbulu. Jadi mereka mencoba memanipulasi saudara. Hasil dari manipulasi itu. Ishak makan makanan yang diolah untuknya. Yakub hadir seperti Esau, menyamar seperti Esau. Situasi dikondisikan. Dan setelah dia selesai, karena ada tradisi dalam bangsa Israel, bahwa kalau sudah menjelang tua dan menjelang mati, orang itu akan melepaskan berkat di atas anak-anaknya. Yakub belum selesai dengan hanya semangkok kacang merah. Hak kesulungan sudah dijual kepadanya. Dia mau meminta lebih tinggi. Hak rohani, special blessing yang datang dari Tuhan melalui orang tua.
Anak-anak, jangan lawan orang tuamu ya. Seperti apapun. Seperti apapun. Anda makan dari orang tua, lahir dari orang tua, hidup dari orang tua. Jangan pernah lawan orang tuamu. Jangan pernah. Hormati. Cuma lihat apa yang kita saksikan di sini saudara-saudara. Bahwa ada berkat yang memang disediakan oleh Tuhan yang mengalir melalui orang tua kepada anak-anaknya. Mengalir melalui orang tua kepada anak-anaknya. Itu yang disebut dengan berkat kesulungan. Dan ini adalah berkat yang sangat khusus. Yakub tidak puas hanya dengan hak kesulungan yang dijual. Dia mau mengejar berkat yang lebih tinggi. Maka dia buat rekayasa bersama mamanya. Dan kita tahu ya bahwa keluarga ini sebenarnya kurang harmonis akhirnya. Dan terjadilah di mana setelah selesai makan makanan kesukaan Ishak itu. Ishak memanggil, mari dekat-dekat kepadaku. Dia pasti curiga bahwa ini postur tubuhnya adalah postur tubuh daripada Yakub. Tapi kok bau Esau. Kok badan Esau. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melepaskan blessing itu. Satu final touch itu, sentuhan terakhir itu saudara. Saudara coba lihat ya, lihat polanya. Menjual hak kesulungan, ujungnya berkat kesulungan. Menjual hak kesulungan, ujungnya bukan hanya kehilangan itu. Tapi kehilangan dari hulu sampai hilir. Dari hilir sampai hulu, hulu hilir semua Anda dapatkan. Jadi ini cuma persoalan waktu. Ketika Anda kehilangan hak kesulunganmu dan Anda tukar dengan sesuatu yang tidak sebanding, seluruh destiny masa depanmu akan terpengaruh di detik itu juga. Dan tinggal persoalan waktu, semua masa depan itu akan berubah dan Anda jalani dan Anda hadapi. Memang tidak baik tindakan dari Yakub ini mencuri, tapi lihat dalam perspektif yang lebih besar. Bagaimana Yakub mendapatkan akhirnya hak kesulungan itu. Tapi dalam sisi Esau kita melihat bahwa ketika dia sudah menyerahkan hak kesulungan, maka berkat kesulungan yang dia miliki juga akan hilang. Sekali lagi, ketika dia menyerahkan hak kesulungan, berkat kesulungan yang ada di depan juga akan hilang. Ini yang saya katakan tadi, coba mulai berpikir sepadan enggak. Jangan cuma lihat kepentingan perutmu saat itu. Lihat kepentingan di masa depan. Sepadan enggak. Sepadan enggak. Sebab konsekuensinya seperti efek domino. Mungkin Esau berpikir, enggak apa-apa hak kesulungan. Yang penting kan ada berkat kesulungan yang akan aku terima dari bapakku. Ternyata dia salah hitung kalkulasinya. Yakub tidak hanya sekedar mau mendapatkan hak itu. Dia mengejar yang lebih tinggi hak kesulungan. Walaupun dengan cara menipu akhirnya dia juga mendapatkan itu. Dan Esau tidak mendapatkan apapun. Ketika dia datang kembali kepada Ishak, dia minta kepada Ishak, berikan juga berkat kepadaku. Bukan berkat yang dia dapat, tapi perkataan-perkataan yang kebalikan dari apa yang diberikan kepada Yakub. Maka benar apa yang sudah dinubuatkan, bahwa ada dua bangsa, ada dua suku, tetapi yang satu akan lebih berkuasa kepada yang lain. Apa yang terjadi dalam diri Esau selanjutnya? Disitulah muncul yang namanya kebencian. Dari awal Abuna sudah jelaskan bahwa kebencian adalah produk dari luka hati. Dan ketika Anda tidak membereskan luka hati itu, maka luka hati itu akan membelenggu hidupmu. Orang yang hidup dalam kebencian, dengarkan saya, kita tidak bisa menuntut orang lain hidup dan berlaku sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi ketika kita mengelola dan mampu mengelola luka hati itu sehingga tidak berubah menjadi kebencian yang membelenggu, justru kita yang diberkati. Esau di dalam tahap ini gagal. Ketika dia tahu dia kehilangan hak kesulungan dan kehilangan berkat kesulungan. Ingat ya, hak kesulungan, berkat kesulungan, apa yang keluar dari dalam dirinya? Apa yang keluar dari dalam dirinya?
Dia berniat membunuh adiknya. Itu yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Coba lihat. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Anda tahu? Ini yang disebut dengan tindakan terencana. Ishak mati, ada perkabungan, dan hatinya penuh dengan dendam. Bibit kebencian mulai tumbuh di dalam dirinya, dan dia mulai mengeluarkan perkataan dan mulai menyusun rencana jahat terhadap adiknya. Saudara, kalau Anda terus hidup dalam kebencian, mohon maaf ya, saya sampaikan ini, spirit pembunuhan itu akan tumbuh dalam dan mencoba mengendalikan hidupmu. Anda mungkin tidak membunuh secara fisik. Anda akan membunuh karakternya, membunuh hidup orang itu. Membunuh dengan perkataan-perkataan. Dan tidak, orang yang seperti ini tidak mau melihat kehidupan. Maka berhati-hatilah. Yakub berkata, Esau berkata, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, coba perhatikan ya. Siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam perkara ini? Siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam kisah Esau dan Yakub ini? Coba. Siapa yang menjadi korban? Anda berpikir nggak? Siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam peristiwa ini? Esau atau Yakub? Esau. Korbannya Esau. Dia diperdaya. Pertama nongol duluan, kakinya dipegang. Betul ya? Kalau kita lihat dari sisi korban dan pelaku loh. Kemudian Yakub memang punya rencana. Aku ngincar dulu hak kesulungannya. Gimana caranya? Dia tunggu kakaknya pulang lapar. Sebenarnya itu momentum yang tidak terjadi serta merta. Pas sekali lapar datang. Aku minta sedikit adik. Jual dulu. Dia tahu kelemahan kakaknya. Dia memperdaya yang pertama. Yang kedua. Perdaya yang pertama dia pegang tumit, memperdaya yang kedua dia mengambil hak kesulungan dengan semangkok, bukan kacang mangkok atau mangkok merah, semangkok kacang merah saudara-saudara. Yang ketiga dia memperdaya kokonya, dia memperdaya melalui blessing. Siapa korbannya? Siapa sebenarnya korbannya? Esau. Sebenarnya bisa enggak? Saya mencoba berpikir liar saudara. Bisa enggak Esau mendapatkan hak itu kembali? Sebenarnya bisa. Kalau dia berbalik kepada Tuhan. Tapi dia gagal berbalik kepada Tuhan. Karena kebencian telah menguasai hatinya dan hidupnya. Sepertinya ada penghalang. Makanya hati-hati. Orang kalau sudah dibelenggu oleh kebencian. Saudara-saudara. Mungkin hadir dalam gereja. Mungkin dia berdoa. Mungkin dia baca Alkitab. Tapi enggak ngefek dalam hidupnya. Karena apa? Karena ada penghalang. Lihat ini saudara. Lihat ini baik-baik dan camkan ini baik-baik. Korbannya di sini adalah Esau. Tapi mengapa Esau tidak bisa beranjak? Dia berubah menjadi seorang calon pembunuh. Karena, coba lihat, korban berubah menjadi calon pembunuh. Karena apa? Karena kebencian di dalam dirinya. Seringkali kita menjadi korban orang lain, betul? Ya. Sampai dengan hari ini saya sering menjadi korban. Korban sistem, korban orang lain. Apa yang saya katakan? I don't care. Udahlah, biarin. Karena saya tahu hukum ini. Jangan sampai nanti saya menerima akibat jangka panjang yang mempengaruhi sesuatu. Jangan pikir dalam dunia akademik itu ada semua hormat-hormat. Tidak, ada yang benci, ada yang tidak suka. Ada yang bersaing secara tidak baik, menjelek-jelekan kita. Saya mengalami itu, saudara-saudara. Ada orang-orang yang tidak suka mulai menyebarkan narasi-narasi. Sok sombong, sok pintar. Loh aku sekolah kamu gak ngongkosi yuk. Gitu. Ada orang yang seperti itu. Hanya karena tidak suka, tidak mampu. Mulai. Tapi saya diam. Apa yang saya lakukan? Bangun reputasi. Pengakuan akan muncul dari reputasi yang dilihat oleh orang lain. Amin. Akhirnya diam sendiri. Gigi jari. Saya maju dia ketinggalan. Dan selalu akan ketinggalan. Orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa mendahului hidupmu.
Tapi ketika Anda menjaga hatimu, buktikan dengan karya nyata, semua akan melihat kok, saudara. Pengakuan itu datang dari orang lain. Itu yang gagal dilakukan oleh Esau. Kebencian telah mengubah hatinya. Saya ulangi, kebencian telah mengubah hatinya. Ada satu film di Netflix itu. Ada makhluk asing yang bisa masuk dalam diri seseorang. Dia datang dari luar. Apa itu yang hitam itu? Apa itu people? Mana people? Apa itu Cheryl? Apa itu? Venom. Venom ya? Venom. Jadi alien itu masuk. Dan dia mengubah orang yang menjadi inangnya. Saudara, mengubah. Lah orang yang menjadi inangnya berpikir bahwa dia telah menjadi Superman dengan kekuatan yang baru. Itu yang namanya tipuan kebencian. Seperti itu menjelaskannya. Seringkali kita merasa bahwa dengan kebencian kita punya hak. Memang dia perilakunya seperti itu kok wajar. Kita merasa mendapat legitimasi, mendapat validitas. Dengarkan saya, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Nanti hubunganmu dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Semua akan lepas loh, saudara-saudara. Terjadi proses internal di dalam dirimu. Kebencian akan mengubah hidupmu dari korban menjadi pelaku. Maka kita harus hati-hati. Apa yang menjadi solusi untuk ini, saudara-saudara? Kalau Anda, saya tidak membahas ini, tapi saya singgung sedikit di bagian akhir ini. Akhirnya kita melihat, coba lihat, ada dua kontras dalam kehidupan Esau. Kontras yang pertama, bagaimana dia benci dan berniat untuk mengakhiri nyawa adiknya. Betul? Tapi 20 tahun kemudian, kan Yakub melarikan diri kepada pamannya. 20 tahun kemudian. Coba lihat, Allah bekerja di dalam diri Esau. Sehingga Esau bergumul di tepi sungai Yabok. Dia takut terhadap ancaman. Ancaman itu terngiang selama 20 tahun dalam kehidupan Yakub. Dia takut, tapi coba lihat saudara. Ketika Yakub bertemu dengan kakaknya, yang ada dalam pikiran Yakub, aduh mati aku sebentar lagi. Aduh, makanya dia buat strategi. Dia tidak langsung datang satu rombongan. Rombongan pertama dikirim, rombongan kedua dikirim. Dia nyusul dari belakang. Yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal negatif. Saudara, tapi apa yang dilakukan oleh Esau? Dia datang memeluk adiknya. Anda tahu ini terjadi karena apa? Nanti episode berikutnya Bon akan bahas soal ini. Karena tema kita hari ini soal kebencian. Tapi saya mau berikan sedikit bocoran. Kenapa 20 tahun itu? Ya, kita melihat kontras yang kedua. Allah ternyata bekerja di dalam diri Esau. Jadi seharusnya dari sini kita mengerti bahwa jika sejak awal Esau memberi ruang bagi cara kerja Allah untuk menyelesaikan kebenciannya, maka semua akan baik dan pulih dalam hidupnya. Tapi ini tidak pernah terjadi. Saudaraku, pemain musik maju ke depan. Mari kita harus mengakui bahwa kita pernah benci atau mungkin sedang benci dengan seseorang. Apa itu orang Jawa bilang? Nek, apalagi itu? Kasar. Ada satu lagi. Waduh. Tapi dengarkan saya. Apakah Abuna pernah benci seseorang? Pernah. Hari ini kita belajar. Mari kita beri ruang untuk mengelola kebencian itu. Bersama siapa? Memberi ruang kepada Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan hal-hal besar yang sudah Tuhan siapkan di depan kita. Haleluya. Karena kebencian akan mengubah hidupmu. Seperti Venom. Mengubah hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku.
Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Bapa, hamba berdoa, ingatkan kepada anak-anakmu. Wajah-wajah, wajah-wajah, orang-orang, wajah-wajah orang-orang. Hamba percaya pekerjaan Roh Kudus itu nyata. Ingatkan di dalam pikiran, benak, framing dalam mata mereka saat ini. Wajah orang-orang yang pernah menyakiti mereka, yang membuat mereka benci, dendam, marah. Aku percaya Roh Kudus itu ada. Dan ini saatnya kami memberikan respon terhadap firman Tuhan. Bahwa kami tidak mau seperti Esau. Kami akui kami tersakiti. Muak dengan perilaku, perkataan orang lain. Kami akui Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk memberi ruang bagi Tuhan. Agar kebencian itu tidak membelenggu hidup kami. Tapi kami justru bertindak sebaliknya, melepaskan pengampunan. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami. Kami tidak mau kehilangan hak kesulungan dan kehilangan berkat kesulungan. Kami tidak mau hidup kami diubah oleh kebencian itu. Kami tidak mau. Kami justru mau diubah oleh kuasa Roh Kudus yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tutup matamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami. Mungkin hati kami sakit, tapi ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Sekali katakan, selidiki aku. selidiki aku, Lihat hatiku Tuhan. lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami kebenaran yang sangat penting mengenai cara hidup kami sebagai orang Kristen. Bagaimana mengelola kebencian dan dendam. Hari ini Kau bicara dan bagian kami selanjutnya adalah mengikuti firman itu. Kami mungkin memiliki luka yang terlalu dalam, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang menjadi penolong. Kami butuh kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus agar kami bisa dilepaskan, dimerdekakan, sehingga kami tidak kehilangan hal-hal besar lainnya yang seharusnya juga menjadi bagian kami. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saudara diberkati dan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah atau gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di G2CC berikutnya. Hari ini untuk ibadah raya hanya dilaksanakan sekali, kemudian untuk hari Rabu kita ada firman online. Hari Rabu firman online juga masih diliburkan. Kemudian hari Jumat breakthrough prayer tetap dilaksanakan di tempat ini pukul 17.00 sampai dengan 18.00. Kemudian untuk Komsel Youth juga masih diliburkan tanggal 28 Maret. Kemudian ibadah raya tanggal 29 Maret pukul 7.00 dan pukul 17.00 di tempat ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai pukul 08.30. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Mbak Ika. Ayo kita berdoa untuk anak sekolah minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita angkat tangan untuk berkati mereka Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani yang baik. Pakai mereka dan siapkan mereka dengan karakter yang baik, kepintaran, kecerdasan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam diri mereka. Dan mereka sehat, dan mereka menjadi terang dan berkat. Siapkan masa depan yang baik untuk anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, minggu depan ibadah berjalan kembali seperti biasa. Mulai minggu depan kita ibadah pagi jam 7. Lalu kita nanti Ambon akan ambil waktu untuk polling ya, polling pendapat apakah kita mau pindah jam 7 ke jam 8 atau bagaimana, nanti nurut apa keputusan jemaat. Tapi ibadah jam 17 sore tetap. Besok minggu depan ibadah normal kembali dan semua kegiatan gereja normal kembali. Minggu ini tidak ada kegiatan selain doa. Ya, minggu lalu kita sudah doa walaupun sedikit jumlahnya, tapi tetap kita harus berdoa supaya ada api yang menyala. Ya, haleluya. Ada yang ulang tahun? Maju ke depan. Hari ini ulang tahun kan? Maju ke depan. Ayo, siapa lagi yang ulang tahun? Doci ulang tahun juga. Mama anak ulang tahun bulan ini. Hah? Mau ngapain Abu maju? Mana Cepi? Tolong dipanggil. Ada lagi kemarin, siapa ya? Anak-anak. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut saudara-saudara kita yang berulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Saudara, kalau kita ada semacam kepercayaan saudara, tapi ini tidak melanggar Alkitab.
Maka orang yang berulang tahun itu biasanya harus makan mie. Karena mie-nya kan panjang, ya toh? Jadi kalau makannya pun bukan makan begini saudara, harus makan begini. Nah, tidak melanggar Alkitab toh? Tidak. Tradisi, jadi nanti kita makan mie dari mereka ya. Di rumah masing-masing. Yang kedua, orang kalau berdoa terhadap yang berulang tahun, berkat itu juga ada di atas kepala kita. Yang ketiga, karena multimedia izin liburan, tidak ada yang foto mereka. Jadi tolong satu orang dari belakang itu untuk foto mereka. Pada saat Abuna berdoa. Jadi banyak jemaat yang izin hari ini saudara, tidak hadir. Tidak hadir ya. Kita berdoa supaya mereka kembali dari liburan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, kami semua berdoa, mengangkat tangan, melepaskan berkat atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati hidup mereka, berikan kepada mereka umur yang panjang, berikan kepada mereka kesehatan yang baik, berkati pekerjaan tangan mereka, dan bawa hidup mereka takut akan Tuhan. Biarlah mereka melihat hari-hari yang baik dalam hidup mereka. Dan Tuhan campur tangan. Dan apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan jawab, Tuhan dengar. Dan breakthrough terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus seperti firman-Mu katakan. Umur panjang ada di tangan kanan mereka. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Kami percaya Tuhan bahwa berkat yang sama juga ada di atas kepala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Saudara, sebelum kita pulang doa berkat, mohon dukungan doa. Besok Abuna akan ke Medan, Danau Toba. Sampai hari Sabtu baru Abuna pulang kembali ke sini, ada tugas negara. Nah, puji Tuhan, harusnya saya mau online, ternyata bisa tersisa 1 tiket saudara. 1 tiket dan itu murah. Jadi semua fully book. Ya, jadi Abun akan kembali hari Sabtu. Mohon dukungan doa ya, saudara-saudara, jadwalnya sangat padat. Teman-teman saya yang lain, nah itulah bedanya pendeta dengan yang lain, profesor yang lain. Mereka bukan pendeta, jadi lanjut liburan di Danau Toba sampai minggu depannya. Jadi mereka berkata, kamu balik kenapa? Saya pendeta, hari Minggu khotbah. Jadi saudara-saudara tetap semangat. Mohon dukungan doa jemaat supaya Abuna sehat. Amin ya. Ya, buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.